Menjadi leader ternyata tidak perlu otoriter. Ini 5 tips leadership chill ala CEO Big Boss Google yang membuat karyawannya senang namun tetap segan dengan sosoknya. Pertama, istirahat dan work-life balance. Jika kalian berpikir seorang pemimpin tertinggi dari Google ini yang memiliki segunung pekerjaan suka menyuruh karyawannya untuk lembur, Pichai justru memiliki pandangan yang lain. Dengan mengutamakan work-life balance, selalu tidur lebih dari 6 jam sehari, meluangkan waktu bersama keluarga. Hal ini ia lakukan agar dirinya dan tim mampu tetap produktif dan fokus di saat bekerja. Kedua, empati dan aktif mendengar. Jika biasanya bos-bos kalian terkesan eksklusif, nyaman dengan circle-nya sendiri, berkebalikan dengan Pichai yang melandasi leadership dengan aktif mendengar dan berusaha memahami sudut pandang karyawan. Hal ini membantu Pichai mampu mengambil keputusan yang lebih tepat, menyelesaikan konflik, dan menciptakan kolaborasi antara tim-timnya. Ketiga, hancurkan kebuntuan dan sediakan solusi. Menjadi orang nomor 1 di kantor terlihat enak, tinggal suruh sana sini bawahannya jika masalah muncul. Namun sebagai pemimpin, Pichai justru proaktif mencari jalan tengah atau solusi dari suatu masalah yang muncul yang membantu proyek dapat terselesaikan dan mendapat kepercayaan dari karyawannya. Keempat, ambil keputusan segera dan melangkah maju. Apakah kalian sering ragu dan menunda-nunda dalam mengambil keputusan? Belajar dari sifat tegas Pichai, ia percaya berlama-lama dalam mengambil keputusan untuk mendapatkan hasil yang sempurna justru menciptakan kebuntuan. Justru kesalahan dalam mengambil keputusan adalah kesempatan bagi kita untuk belajar dan menunjang ruang inovasi bagi karyawan. Kelima, sabar dan memikirkan tujuan jangka panjang. Dituntut menjadi nahkoda perusahaan sebesar Google, menanggung tanggung jawab akan hal-hal yang besar, Pichai fokus pada melihat jangka panjang dan bersabar karena ia tahu menciptakan produk dan perusahaan yang mampu berdampak luas itu membutuhkan kegigihan dan fokus pada tujuan. Meskipun telah menjadi sosok yang berkarisma dan disegani banyak orang, namun tetap ada saja musuh yang menginginkan kehancurannya. Bos dari organisasi gelap bernama Seth sedang merancang sesuatu untuk menghabisi Pichai setelah mengetahui perlawanan balik Pichai mampu menghabisi kedua jenderalnya. Pichai bergerak maju, melanjutkan pergerakan perlawanan pada organisasi Seth dengan mencoba mengincar markas pusat musuh untuk mencari informasi. Namun, bos organisasi Seth menyadari hal tersebut dan segera memerintahkan sang jenderal terakhirnya, yaitu pemimpin Departemen Strategi, untuk menahan Pichai hingga persiapannya selesai. Ketika hendak menyusup ke markas pusat organisasi Seth, Pichai menggunakan AI Mobile RC untuk memantau dan mengamati seluk-beluk markas tersebut. Namun tak berselang lama, mobil RC yang memantau lingkungan sekitar terdeteksi dan disita oleh anak buah sang jenderal, yaitu Kepala Divisi Pengintaian, Robin. Sehingga mau tak mau, tanpa informasi yang akurat, hanya mengandalkan mode ninja, Pichai mulai menyelinap. Ia berhasil memasuki gerbang markas dengan menyamar sebagai seorang pasukan. Namun tiba-tiba sirene berbunyi. Ternyata rekan Robin, yaitu Arnold, seorang kepala divisi perangkap, telah memasang alat deteksi smartphone tidak dikenali tapi memasuki gerbang. Pasukan khusus Departemen Strategi melakukan penggeledahan bagi mereka yang akan memasuki gedung. Dengan kekuatan memperlambat waktu, Pichai tiba-tiba menukar smartphone-nya dan berhasil lolos. Ketika melanjutkan pergerakannya melewati lorong markas tersebut, tanpa sengaja Pichai berpapasan dengan Robin beserta anak buahnya. Dengan insting tajam, tiba-tiba Robin berhenti dan mencegat Pichai, menanyakan identitas pasukan yang tak dikenalinya itu. Namun, tiba-tiba muncul notifikasi alarm peringatan keamanan bahwa ruang kendali sedang diserang, sehingga Robin dan anak buahnya lari meninggalkan Pichai. Ternyata itu adalah trik Pichai dengan AI canggihnya. Pichai kemudian melanjutkan pencarian sang bos dan melewati beberapa pintu keamanan menggunakan topeng AI yang meniru wajah Robin. Namun ini semua merupakan jebakan dari Arnold, sang kepala dan
ahli pembuat perangkap, sehingga Pichai bergerak menuju suatu ruangan yang telah disiapkan pasukan yang menyergapnya. Pichai sangat terkejut melihat dirinya terkepung. Pichai akhirnya berpura-pura menyerahkan diri, dan di saat muncul kesempatan, Pichai segera menekan detonator untuk mengaktifkan satelit AI-nya. Satelit tersebut menembakkan laser dari luar angkasa menuju tembok bendungan, sehingga terjadi banjir besar di markas organisasi Z. Kekacauan tersebut membuat semua pasukan berlari panik kalang kabut, sedangkan Pichai menggunakan jetpack terbang dan melemparkan alat penghasil listrik bertenaga tinggi untuk menyetrum pasukan musuh serta kepala pasukan. Setelah menciptakan kekacauan tersebut, Pichai segera terbang menuju lantai atas di markas tempat persembunyian bos organisasi Z. Belum jauh Pichai terbang, tiba-tiba seekor harimau melompat dan menyergapnya. Ternyata makhluk ini adalah senjata biologis milik sosok jenderal ketiga. Sosok jenderal yang menghadang Pichai ini merupakan tangan kanan dari bos sekaligus otak bisnis gelap dari organisasi Z, sekaligus dalang di balik kesuksesan mereka dalam menghabisi lawan-lawan. Pichai yang harus berhadapan dengan sosok sejenius ini tidak bisa hanya mengandalkan trik pada umumnya, sehingga dirinya harus berpikir keras bagaimana dapat mengalahkan musuh yang jenius ini. Harimau dari sang jenderal tiba-tiba melompat menyerang dengan gesit. Beruntung Pichai sempat menghindari serangan tersebut menggunakan kecepatan waktu yang dapat menciptakan ilusi optik memperbanyak diri, sehingga energi harimau akan terkuras untuk menyerang ilusi bayangan. Namun sang jenderal yang merupakan ahli strategi melemparkan ember ke lantai yang membuat Pichai tergelincir jatuh. Belum sempat berdiri, harimau melompat dan menghempaskan Pichai. Sambil menahan sakit, Pichai melihat harimau tersebut berlari ke arahnya. Segera ia menekan tombol yang mendatangkan 10 drone AI dan menembakkan sinar laser ke arah harimau. Harimau tersebut berusaha menghindar ke sana kemari sakitan. Melihat celah, Pichai segera menembakkan laser berkekuatan ultimate kristal ke arah sang jenderal. Namun lagi-lagi sang jenderal telah mempersiapkan taktik. Bom asap di ruangan tersebut aktif memudarkan jarak pandang Pichai sehingga tembakannya meleset. Melihat harimaunya yang kewalahan, sang jenderal kemudian menyuntikkan serum evolusi yang mengubah harimau tersebut menjadi harimau putih dengan kelincahan luar biasa. Kondisi ruangan yang berasap makin menguntungkannya karena warna putih makhluk itu sulit dideteksi oleh drone AI milik Pichai, sehingga dalam sekejap saja seluruh drone hancur lebur. Kini sang harimau mengintai untuk menerkam Pichai. Cakaran demi cakaran dari segala arah menghantam Pichai, membuatnya terluka dan tertunduk lemas. Di saat harimau tersebut bersiap menerkam, tiba-tiba Pichai menghitung 3, 2, 1 dan harimau tersebut meledak. Ternyata untuk menghadapi musuh yang tak dapat dideteksi, Pichai sengaja membiarkan dirinya diserang, dan di saat itu juga ia menembakkan bom waktu ke tubuh harimau tanpa disadari. Kembali melihat harimaunya yang sekarat, sang jenderal menyuntikkan serum evolusi lagi, membuat harimau tersebut kali ini bangkit dari kematian dengan aura mengerikan. Raungannya beracun, membuat benda-benda di sekitarnya membusuk hancur. Pichai berlari menghindar ke sana kemari ketika harimau tersebut mengejar dan hendak mencakarnya. Bahkan Pichai harus bertahan menggunakan ultimate kristal terhadap auman racun tersebut. Meski hanya dapat bertahan, namun Pichai pantang menyerah, mencari cara bagaimana untuk memenangkan pertarungan ini. Tanpa sengaja, Pichai melihat dan mengobservasi pergerakan harimau itu perlahan-lahan mulai melambat setiap ia meraung, sehingga Pichai berasumsi bahwa racun yang dikeluarkan sang harimau itu dapat melukai harimau itu sendiri. Sehingga Pichai mengatur strategi memaksa harimau tersebut meraung untuk menahan tembakan lasernya. Racun yang dikeluarkan harimau tersebut menjadi bumerang bagi harimau itu sendiri, membuatnya makin lemas, dan sekali tembakan dari sinar laser berkekuatan ultimate kristal membuat harimau beserta sang jenderal habis terbakar seketika itu juga. Pertarungan kali ini membuktikan bahwa kemenangan Pichai ternyata tak diperoleh hanya dengan kejeniusan, namun bagaimana cara Pichai menyikapi tantangan, ancaman, bahkan kegagalan. Tarkan Pichai menjadi lord dari perusahaan raksasa sekelas Google. Kalian pasti sering melihat orang India dengan kisah From Zero to Hero menjadi CEO perusahaan internasional. Berikut 3 rahasia yang berhasil mengubah orang-orang India menjadi CEO pemegang tahta tertinggi pada perusahaan IT kelas dunia seperti Google, Microsoft, YouTube, hingga mantan CEO Twitter. Pertama,
Kesamaan dari orang-orang India yang menjadi CEO ini adalah karyawan yang merintis karir sebagai budak korporat, bukan pewaris kekayaan ataupun pendiri perusahaan yang menjadi CEO dengan sikap yang idealis, arogan, dan terkadang terlalu fokus terpaku pada visi mimpi perusahaan. Berbanding terbalik, pendekatan dari CEO orang-orang India ini dengan cara kerja mereka yang lebih rendah hati sehingga mampu mengundang keberanian orang untuk lebih terbuka dan inisiatif, dan karyawan-karyawan pintar lainnya mampu mengusulkan ide-ide kreatif mereka. Kedua, orang-orang India mampu menduduki posisi nomor 1 di Amerika karena mereka sudah terbiasa berbahasa Inggris dan bermain dengan sains. Kedua bekal penting tersebut mereka peroleh sejak bangku sekolah dasar, di mana pemerintah India sangat serius mensupport kedua mata pelajaran tersebut. Ketiga, bertahan hidup di India bukan perkara mudah. Gemblengan yang keras melalui persaingan dengan 1,5 miliar pelajar dan pencari kerja lainnya, fasilitas infrastruktur yang kurang memadai, tingginya tingkat kemiskinan memaksa mereka bertahan hidup dengan kemampuan adaptasi yang tinggi, tangguhan yang luar biasa, dan terbiasa menjadi seorang problem solver. Sundar Pichai adalah bukti nyata keberhasilan orang India dalam menggabungkan kecerdasan dengan ketangguhan hidup hingga mampu menyandang gelar CEO Big Boss dari Google. Ketangguhan dan kecerdasannya ini pula yang digunakan Pichai dalam menghadapi musuh-musuhnya pada organisasi Z. Ketika jenderal musuh telah berhasil Pichai kalahkan, kini tersisa sang bos seorang diri. Namun kali ini, sang bos tak lagi berwujud manusia biasa. Untuk menghadapi serangan balik dari Pichai, sang bos melakukan leveling up dengan teknologi bahkan kekuatan magis yang menjadikannya sosok monster. Belajar kaya sambil rebahan.